Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Letarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu-kamu yang di saat sekarang kebetulan aja ya sedang mengalami diselingkuhi oleh dia yang menjadi pasanganmu. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kira sudah seperti apa sih energi terkininya dia. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari sampaikan ke kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Pentacles di situ, berikut ada ini, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke. Kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini dan kemudian ada di sini. Ya. Nah, jadi gini nih kalau melihat nampaknya seseorang ini tuh sudah mulai menyadari nih. Udah mulai sadar dengan sikap perselingkuhannya si dia gitu loh. Nah, jadi dia tuh udah tahu dia harus memilih. Gak bisa dia ngegantung kamu dan juga menjalani hubungan dengan selingkuhannya. Udah tahu dia nih di situ ya. Jadi dia pun ngerti juga bahwa dia tidak akan sanggup. Sudahlah, dua orang yang saat ini menjadi kekasihnya dia, yaitu kamu dan pria lain yang di sana ataupun wanita lain di sana, itu tuh nggak bakalan sanggup untuk berbagi-bagi dirinya seperti ini. Dia juga sadar itu bahwa dia pun nggak bisa untuk melakoni dua hubungan sekaligus di waktu yang bersamaan. Dia pun tahu itu tuh dia nggak bisa, karena model pasangannya kamu ini tuh lihat model orang yang konsisten memilih satu gitu loh. Nah, jadi kayak semacam tabiatnya dia untuk berselingkuh itu tuh nampaknya Mari tidak kuat gitu loh. Orang ini tuh akan lebih senang sebenarnya memilih untuk setia satu saja gitu loh. Memilih hanya untuk setia ya, fokus kepada satu relationship saja gitu ya. Jadi di saat ini sedang berpikir gitu ya. Yang mana ini di antara yang dua ini? Sedang menimbang-nimbang dia ini tuh kalau Mari lihat. Gitu loh. Ya. Walaupun kata kamu dianya itu tuh sudah kabur misalnya ya. Dia sudah tutup akses dari kamu. Gitu kan? Tapi belum fix di situ tuh bahwa dia telah memilih yang di sana, belum fix. Gitu loh. Belum fix. Jadi boleh-boleh gini, pengaruh dari kamu itu tuh kalau kamu mau nih, pengaruh dari kamu itu tuh masih kuat ini. Nah, jadi kalau kamu masih mau sama dia, tenang gitu ya. Kalau Mari boleh saran, kamu tenang gitu loh. Walaupun memang hatimu selayaknya orang yang diselingkuhin itu tuh kan panas saja gitu bawaannya kan, membara gitu, benci gitu ya, kesel gitu, muak, jijik, sedih dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau Mari boleh kasih saran, udah calm down, tenangin dirimu gitu loh. Karena boleh-boleh dengan misalnya kamu lagi dikuasai oleh energi negatif, sedih, marah, kesal, kamu kan bisa akan memproyeksikan ya kepada si pasangannya kamu ini. Nanti kamu ngajak dia ribut, kamu nyindir-nyindir dia gitu ya kan, atau kamu nangis-nangis membuat dia merasa bersalah. Nanti itu tuh justru bisa bikin dia lebih memilih pria lain yang di sana atau wanita lain yang di sana gitu loh ya. Di saat ini kalau kamu gak mau diem ya, gak mau tenang, mendingan kamunya itu tuh menggarap dirinya kamu sendiri aja gitu loh. Bikin kamu cantik gitu, bikin kamu ganteng misalnya, bikin kamu tuh sehat gitu. Sibukkan dirimu dengan aktivitas apapun itu, tapi yang tidak ada sangkut pautnya tentang hubungan sama si dia ini. Kamu kerjain dirinya kamu sendiri aja dulu
gitu loh. Ya, supaya kamu tidak memperunyam keadaan gitu. Di sana. Ya, memang betul. Kalau untuk di saat-saat ini dia lebih condong dengan yang di sana ya. Dia lebih condong sebenarnya untuk menghabiskan waktunya dia, tenaganya dia dan sebagainya itu tuh memang dengan orang yang di sana. Gitu. Tapi itu tuh bukan sebuah penentuan yang sudah fix ya, bahwa dia akan meninggalkan kamu dan dia akan memilih pasangan dia yang di sana. Belum tentu. Karena ingat tadi kata Mari, ini tuh masih dalam proses dia mencerna, berpikir. Gitu ya untuk di saat-saat ini. Iya, kamu bisa terabaikan gitu ya. Bahkan terabaikan total gitu. Dia udah blokir kamu misalnya. Dia udah kabur. Dia udah pilih hidup bersama dengan selingkuhannya itu ya. Bisa-bisa aja gitu loh ya. Nah, tapi walaupun dia udah tinggal sama selingkuhannya, namun meninggalkan selingkuhannya itu, ya masih ada kemungkinannya di sini kalau Mari lihat. Gitu loh. Nah, karena dia masih mengakui bahwa ya kamu pun pasangannya dia. Dia bukannya bilang, "Oh, udah kelar dengan kamu, sudah finish. Sudah cukup sama kamu." Atau ya, masih belum ini kalau Mari nampak-nampak. Gitu loh. Iya, memang kelihatannya ya, hubungan dengan kamu belakangan hari ini tuh makin-makin memanas ya. Nah, karena memanas itu tuh, makanya dia kayak narik jarak ya, bikin jarak dari dirimu supaya sudah panas tidak makin panas gitu. Ya mungkin kamu mau, ya kalau mau bikin gak panas itu tuh jangan ngilang dong, jangan blokir dong. Mungkin gitu ya pemikirannya kamu. Ya ngomong gitu, ya dia berubah dong. Jadi lebih baik dong, tinggalkanlah segera itu laki-laki. Lepaskanlah itu segera perempuan. Nah, pasti maunya kamu gitu kan. Tapi menurut kalau hematnya dia enggak gitu caranya. Gitu. Kamu dibiarkan tenang dulu, suasana dibiarkan adem dulu. Gitu loh. Nah, caranya untuk mengademkan suasana ya kamu diblokir. Ya kamu dihindarin. Ya kamu dia jauhin gitu. Di situ. Karena kalau kalian terus berinteraksi di saat ini, interaksi itu tuh makin memburuk. Gitu dia. Sementara dia kalau untuk punya energi baku hantam dengan kamu, ya enggak ada. Enggak ada tenaganya dia di sana. Itu kalau Mari lihat, ya. Nah, ini seburuk-buruknya keadaan ya. Seburuk-buruknya keadaan cerita dari hubungan kamu sama dia ini, dia tidak dengan kamu, tapi juga dia bisa itu tuh tidak dengan yang di situ. Pada akhirnya akan seperti itu. Kalau Mari lihat modelnya. Gitu. Pada akhirnya kedua-duanya itu tuh bisa memang dia lepaskan. Tidak akan selama-lamanya itu dia dengan laki-laki itu atau dengan perempuan itu. Jadi ibaratnya kalau kamu sedang memposisikan dirimu berkompetisi dengan selingkuhannya gitu ya, maka nilainya kalian itu tuh hitungannya seri gitu loh. Jadi kamu tidak benar-benar kalah dan kamu juga tidak benar-benar menang. Seburuk-buruknya keadaan ini ya, di situ kalau Mari lihat gitu. Tidak akan selamanya soalnya dia dengan selingkuhannya itu, nggak akan. Di situ loh. Jadi kalau kamu nggak, apalagi kalau kamu udah nggak mau lagi sama si pasangannya kamu ini ya, misalnya karena ya udah cukup lah kamu rasa untuk percaya sama kebaikan dalam hubungan kalian gitu ya, hal-hal positif yang mungkin saja terjadi di masa depannya kalian. Misalnya kalau kamu udah pesimis ya, menurut rasio pertimbangannya kamu, alah nggak ada lagi tuh yang positif-positifnya apaan gitu kan. Nah, maka tentu ini hanya akan menjadi perhitungan seri gitu loh. Di situ ya. Jadi kamu enggak benar-benar kalah. Ya, kalau kamu di sini tuh pakai prinsip menang kalah. Di situ. Kamu enggak benar-benaran kalah dan perempuan itu atau laki-laki itu tidak akan benar-benar menang. Di situ kalau Mari lihat. Ya. Nah, kalau untuk soal hati,
Apakah orang ini, pasangannya kamu ini tuh sebenarnya masih sayang nggak sih sama kamu, masih cinta nggak sih sama kamu? Misalnya kalau kamu punya pertanyaan itu, maka kalau Mari jawab di saat-saat ini, cinta itu masih ada, rasa sayang itu tuh masih ada. Walau cinta dan sayang itu tuh rasa-rasanya mustahil karena tidak kamu lihat. Apalagi kamu bisa itu tuh kayak menyalah-nyalahin bacaannya Mari. Apaan kalau dia cinta sama aku, ngapain dia selingkuh, kan gitu ya. Kalau dia sayang sama aku, ngapain dia nyakitin aku dengan hadirin laki-laki lain itu, memunculkan wanita lain itu, gitu kan. Nah di sana karena ini tuh memang masih lagi tertutupi memang ya, perasaan cinta dan sayangnya dia itu lagi ke arah sana. Dia memang katanya Maria seperti di awal bacaan, dia lebih condong ke arah yang di sana gitu loh. Nah, jadi ini kayak ibaratnya dia masih memegang tangan kamu, dia pegang tangan kamu, tangannya dia, tangan kirinya dia masih memegang kamu, tapi tangan kanannya dia memegang pria lain itu atau wanita lain itu, dan wajahnya dia mengarah kepada pria lain itu ataupun wanita lain itu. Nah gitu ya kira-kiranya kalau bisa Mari analogikan bagaimana kondisi keadaannya kamu dengan si seseorang ini. Wajahnya dia memang lagi ke sana, tidak kepada kamu gitu, tapi tangannya dia masih menggenggam kamu. Itu untuk di saat-saat ini gitu ya. Nah kalau kamu bilang apakah dia merasa bersalah Ci dengan tindakan perselingkuhannya dia, ada, masih ada. Nah tapi dia memang lagi berjibaku gitu ya, lagi baku hantam dia dengan rasa bersalahnya dia. Jadi kayak seolah dia tuh mau mengelakkan dirinya dia dari pengalaman rasa bersalah atas tindakannya dia selingkuhin kamu gitu. Mau coba itu tuh dia kelabuhi dirinya dengan cara membenar-benarkan, oh nggak apa-apa lah aku jalan sama cewek ini, nggak apa-apa lah aku membuka diri sama cowok itu, gitu dia ya, supaya dia tidak merasa, lagi-lagi supaya dia tidak merasa bersalah ke kamu gitu loh ya. Dan lagi ada ini omongannya dia ke pasangan dia, pasangan selingkuhannya dia itu ya, ada itu omongannya dia, udahlah kita coba jalani aja dulu gitu, nggak usah terlalu berharap ke aku, ada itu omongannya dia. Mari lihat, nggak usah berharap banget ya sama aku gitu, pokoknya kita coba jalani untuk di saat-saat ini. Itu tuh kan sudah nunjukin banget ya keraguan-raguannya dia sesungguhnya, atau posisinya dia yang masih dalam pertimbangan ya, pertimbangan dia harus lakukan apa gitu lah ya. Jadi belum selesai nih ceritanya kamu dengan dia, belum selesai gitu. Walau lagi-lagi, walau dia hilang, karena ada kebanyakan melihat orang ini udah hilang gitu ya, udah hilang dari hidupnya kamu kebanyakan di sana ya. Jadi kayak masih adakah kangennya dia, ya kangen lah sama kamu situ, kangen. Walaupun dia sudah tidak bersikap baik lagi sama kamu lah, kayak gimana mau bersikap baik, interaksi dengan kamu aja nggak ada misalnya gitu kan. Nah walaupun demikian gitu, tapi ya justru karena nggak ada interaksinya kalian, maka rasa rindu itu tuh hadir dalam jiwanya dia, dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia. Seperti itu ya sana. Jadi justru masa depannya dia dengan selingkuhannya itu masih satu hal yang misteri tuh bagi dia. Belum yang dia anggap, oh ini udah fix banget gue bakal bahagia dengan orang ini. Oh masih belum, masih sebuah misteri gitu loh. Setidaknya untuk di saat-saat ini ya di sana. Nah kalau dia ngediemin kamu, dia itu tuh kayak berusaha gitu mendiamkan kamu gitu loh. Bukan yang ngediemin kamu itu tuh mulus saja, lancar aja dia lewati harinya dia tanpa kamu, enggak juga, tetap teringat sama kamu gitu loh, nggak mulus. Ada di situ tuh setidaknya upaya untuk menepis bayang-bayangnya kamu dalam benaknya dia, menepis
perasaan-perasaannya dia tentang dirimu yang hadir dalam batinnya dia atau hatinya dia. Gitu. Adalah upaya di situ. Itu ya. Jadi bukan yang kayak tiba-tibanya seharian itu tuh dia nggak inget gitu sama kamu. Itu ya, nggak gitu modelnya kalau Mari nampak di sana. Jadi kalau kamu sedang sering memikirkan dia, terutama belakang-belakangan hari ini, ya sama, bodoh gitu loh. Situ ya. Tapi dia bisa nih memang menahan dirinya dia untuk tidak berinteraksi panjang lebar, berinteraksi intens, intim dengan kamu. Pandai dia memang. Gitu. Ya, bisa dia menghandle dirinya dia. Jadi kayak bersepakat antara apa batinnya dia sama tindakannya dia. Batin itu tuh pikiran dan perasaan ya. Gitu. Bisa dia bersepakat di sana ya. Dan ya memang kadang-kadang mau itu melintas di kepalanya dia. Kamu pun mau juga tuh meninggalkan dia. Gitu ya. Kadang-kadang ada juga itu tuh yang kayak pikiran bahwa ya kamu udah nggak mau lagi sama dia. Gitu loh. Nah, jadi karena ada pemikiran yang demikian terhadap kamu, maka dia memilih condong ke selingkuhannya dia itu. Itu loh. Ya, apalagi kalau kamu masih terus kayak memproyeksikan bagaimana dirimu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Jadi itu tuh bisa dia jadikan indikasi bahwa kamu saat-saat ini tuh udah nggak mau lagi. Gitu loh. Nah, jadi jangan kamu pikir dia itu tuh lempeng-lempeng aja hidupnya dia di sana ya. Nanti kamu bilang, wah lempeng banget hidupnya dia, enak banget hidupnya dia, gue nih sengsara, menderita gue sendirian di sini. Jangan gitu. Sakit sendiri kamunya. Itu ya. Setidaknya ada 2 orang yang sama-sama juga merasa sakit gitu. Ya. Oh, kok gue sakit kan udah ada selingkuhannya. Lah tadi kata Mari kan, bahwa dia juga belum pasti kok dengan yang di sana. Gitu. Ya memang ada cocok-cocoknya dia rasa ya dengan selingkuhannya itu ada. Tapi cocok banget gitu. Itu belum. Gitu loh. Dan ya ini tuh kayak masih ada kok dia ngebandingin kamu sama pasangannya dia atau pasangan selingkuhannya dia itu. Dan dari perbandingan itu masih ada beberapa hal yang kamu tuh lebih menang gitu loh. Kamu itu tuh lebih baik, kamu itu tuh lebih bagus. Jadi bukan yang bagianmu buruk aja, jelek aja bagian kamu ya. Nilai minus. Ya jempol terbalik kamu. Yang di sana jempol tegak. Enggak, masih belum. Dan kayaknya enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin kamunya itu tuh Mari lihat ya. Berada dalam posisi udah kamu sampah dan dia adalah berlian gitu. Nampaknya Mari enggak mungkin. Gitu loh. Ya, akan terungkap itu tuh. Ada ketidaknyambungannya dia dalam beberapa hal dengan selingkuhannya dia yang di sana. Gitu ya. Jadi ada penegasan dari dia, aku belum berakhir sama kamu gitu ya, kalau dia bisa ngomong ke kamu nih. Itu, aku belum berakhir dengan kamu. Memang di saat ini aku dengan dia. Dia di situ tuh selingkuhannya pasangan kamu ya. Itu. Memang aku saat ini dengan dia, tapi aku juga belum menegaskan bahwa aku sudah tidak lagi dengan kamu. Nah, walaupun kamu mendengarkan apa yang Mari sampaikan seperti ini, bukan berarti bahwa Mari sedang mendorong kamu untuk sabar. Oh, tidak. Ya. Kalau kamu mau move on dari dia, move on aja. Apalagi bagi kalian yang tidak rela ya jadi pilihan. Ya kan? Nah, kalau kamu mau move on dari dia, move on aja, move on. Gitu. Enggak salah juga itu. Karena ini tuh masih kayak menunggu dia itu tuh ibaratnya kalau Mari lihat masih ngegambling itu namanya. Kamu sedang berjudi itu namanya. Gitu loh. Kalau kamu mampu untuk menentukan hidupnya kamu arahnya kemana, yaitu misalnya
arahnya aku itu tuh tidak lagi dengan dia, gaskan. Gaskan aja. Seperti itu. Ya memang resiko soalnya. Mari harus jujur sama kamu ya. Karena kita cinggunya di sini ya. Kita yang di sini sohibnya ya. Nah, di situ. Ya. Nah, tapi kalau kamu masih mau sama dia, maka tenanglah. Tenang dulu lah. Gitu. Kalau untuk ceritanya terlalu tergantung kepada dia, ya memang nggak boleh. Walaupun hubungan kalian bisa akan kembali rujuk lagi suatu saat nanti, tapi kehadirannya dia jangan izinkan terlalu mempengaruhi kondisi keadaannya kamu. Gitu loh, kamu tetap masih harus bertanggung jawab akan ketenanganmu, kedamaian pribadimu, kebahagiaan pribadimu. Seperti itu ya. Nggak bisa kita itu tuh melekat kepada orang lain dengan harapan orang lain itu tuh memahami apa yang kita maui, yaitu dicintai, disayangi, dilindungi, dijaga, diberikan rasa sejahtera. Gak bisa. Karena itu semua tuh hanyalah pemberian, bukan sesuatu yang bisa diminta-minta. Gitu. Tidak bisa itu ditransaksikan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Libra, Gemini, kemudian energi Taurus, energi dari Virgo, ada Aquarius, Gemini, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.